warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini kita akan belajar perkalian desimal dengan persen. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kita akan mengalihkan desimal itu seperti ini dengan persen. Persen itu seperti ini. Nah, langsung saja kita kerjakan yang nomor 1. Nomor 1, 0,2 dikali 2%. Cara mengalihkannya adalah, pertama ubah dulu desimalnya menjadi pecahan biasa. Kemudian ubah dulu persennya menjadi pecahan biasa, baru kita kalikan. 0,2 sama dengan 2 per 10. Mengapa per 10? Karena di belakang koma ada satu angka, maka ini persepuluhan, jadi per 10. Kalau nanti di belakang koma ada 2 angka, berarti nanti per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti nanti per 1000. Paham ya? Kemudian dikali dengan 2%. 2% berarti 2 per 100. Mengapa per 100? Karena ini persen. Kalau persen berarti per 100. Baik, sekarang baru kita kalikan. 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 10 dikali 100. 10 dikali 100 hasilnya adalah 1000. Jadi diperoleh hasil 4 per 1000. 4 per 1000 bisa disederhanakan loh. Mari kita sederhanakan dengan dibagi berapa? Nah, 4 per 1000 bisa langsung pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 4 semua. Nanti ketemu bentuk yang paling sederhana, yaitu 1 per 250. Tapi kalau belum bisa dilakukan setahap demi setahap. Baik, 4 per 1000, 4-nya genap, 1000-nya genap. Berarti untuk mudahnya, kalau genap bagi saja dengan 2. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 1000 dibagi 2 hasilnya adalah 500. 2 per 500, 2 genap, 500 genap. Berarti ini masih bisa dilanjutkan menyederhanakannya. Kalau genap, maka untuk mudahnya bagi saja dengan 2, pembilang dan penyebutnya. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. Kalau pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus sama, harus dibagi 2 ya. Baik, 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 500 dibagi 2 hasilnya adalah 250. Jadi diperoleh hasil 1 per 250. Ini sudah selesai. 1 per 250 tidak bisa lagi diubah menjadi pecahan yang lebih sederhana. Jadi 0,2 dikali 2% hasilnya adalah 1 per 250. Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana. Paham ya? Baiklah, kita ke nomor 2. 0,02 dikali 30%. Cara mengalihkannya adalah, pertama, ubah dulu desimalnya 0,02 menjadi pecahan biasa. Kemudian persennya 30% diubah juga jadi pecahan biasa. 0,02 sama dengan 2 per 100. Mengapa per 100? Karena ini di belakang koma ada 2 angka, berarti ini per seratusan, berarti per 100. Kalau cuma ada 1 angka, berarti per 10 ya. Nanti kalau ada 3 angka, berarti nanti per 1000. Kemudian dikali 30%. 30% sama dengan 30 per 100. Mengapa per 100? Karena ini persen. Kalau persen maka penyebutnya adalah 100. Berarti mari kita kalikan. 2 dikali 30. 2 dikali 30 hasilnya adalah 60.
100 dikali 100. 100 dikali 100 hasilnya adalah 10.000. Jadi diperoleh hasil 60 per 10.000. 60 per 10.000 bisa disederhanakan loh. Dengan bilangan berapa? Ini bilangannya cukup besar. Ini mudah sekali. Kalau belum tahu, caranya adalah kalau pada satuan pada pembilang ada 0, kalau pada satuan pada penyebut ada 0, maka hilangkan saja 1 0 pada pembilang dan 1 0 pada penyebut. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 60 per 10.000 sama dengan 6 per 1000. Nah, 6 per 1000, 6-nya genap, 1000-nya juga genap. Berarti ini bisa disederhanakan. Dengan dibagi berapa? Kalau genap, maka mudahnya pasti bisa dibagi dengan 2. Pembilangnya berarti dibagi 2, penyebutnya juga sama ya, dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 1000 dibagi 2 hasilnya adalah 500. Jadi diperoleh hasil 3 per 500. Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana. 3 per 500 sudah tidak bisa diubah lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi 0,02 dikali 30% hasilnya adalah 3 per 500. Baiklah, kita ke nomor 3. Nomor 3, 0,222 dikali 200%. Pertama, ubah dulu desimalnya 0,222 menjadi pecahan biasa. Kemudian 200% diubah juga jadi pecahan biasa. 0,222 sama dengan 222 per 1000. Mengapa per 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka. Ini berarti per 1000-an. Jadi per 1000. Kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100-an. Jadi per 100. Kalau di belakang koma ada 1 angka, berarti ini per 10-an. Jadi per 10. Paham ya? Kemudian dikali 200%. 200% sama dengan 200 per 100. Mengapa per 100? Karena ini adalah persen. Kalau persen itu semuanya per 100. Baik yang hanya satuan saja per 100, baik yang satuan dan puluhan tetap per 100, baik yang ada satuan, puluhan maupun ratusan juga tetap per 100. Baik, sekarang kita kalikan. 222 dikali 200. 222 dikali 200 hasilnya adalah 44.400. 1000 dikali 100. 1000 dikali 100 hasilnya adalah 100.000. Nah, sekarang kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya bagaimana? Ini bilangan yang cukup besar. Caranya adalah kalau pada satuan pada pembilang ada 0, kalau pada puluhan ada 0, kemudian pada satuan dan puluhan pada penyebut ada 0, maka hilangkan saja 2 0 pada pembilang dan 2 0 pada penyebut. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. Sehingga ini menjadi 444 per 1000. 444 per 1000 bisa disederhanakan loh. Dengan dibagi berapa? 444 genap, 1000 genap. Berarti pasti bisa dibagi 2. Untuk mudahnya kita bagi 2. Kalau pembilang dibagi 2, penyebut juga sama, harus dibagi 2 ya. 444 dibagi 2 hasilnya adalah 222. 1000 dibagi 2 hasilnya adalah 500. Jadi diperoleh hasil 222 per 500. 222 per 500, 222-nya genap, 500-nya genap. Berarti ini masih bisa disederhanakan. Dibagi berapa?
Kalau genap belum tahu cara membaginya dengan bilangan berapa, bagi saja dengan 2. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 222 dibagi 2 hasilnya adalah 111. 500 dibagi 2 hasilnya adalah 250. Jadi diperoleh hasil 111 per 250. Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana. 111 per 250 sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi 0,222 dikali 200% hasilnya adalah 111 per 250. Bagaimana? Cukup mudah bukan perkalian desimal dengan persen? Ini perlu banyak-banyak latihan dan kecermatan. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.